Apa kamu termasuk kelompok yang berpikir bahwa komunisme itu anti agama? Apa kamu termasuk kelompok yang meyakini bahwa Marx dan para pengikutnya itu ateis sejati? Sosialis ala Hitler di Jerman, fasis ala Mussolini di Italia, komunis ala Lenin dan Stalin di Uni Soviet, dan lain sebagainya. Apakah semuanya itu kafir ateis? Coba tengok sandiwara Orde Baru bahwa PKI adalah aktor tunggal dari tragedi G30S PKI. Dan PKI juga dianggap sebagai partai ateis. Kayaknya ini semua berawal dari sebuah parafrasa tentang agama yang banyak disalahpahami. Agama adalah candu, begitu katanya. Saya akan jelaskan masalah Marxisme dan pelabelan anti agama tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan beri like jika menyukai video ini, dan berbagi video ini ke rekan akademis lainnya. Dalam pembukaan buku A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right yang ditulis pada tahun 1843, Marx menulis, "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is the opium of the people." Yang kemudian diparafrasakan menjadi "Religion is the opium of the people." Atau dalam bahasa Jerman, "Die Religion ist das Opium des Volkes." Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti agama adalah candu. Seperti halnya netizen Lambetura, pernyataan tersebut kemudian menjadi heboh dan viral, bahkan sampai saat ini, karena kalimat parafrasa tersebut menjadi senjata propaganda untuk suatu kekuatan atau kekuasaan rezim. Kalimat parafrasa ini seolah-olah mengecat muka komunisme sebagai ideologi anti agama, dan tentu saja hamba Tuhan di dunia akhirnya membenci ideologi ini. Singkatnya, komunisme dianggap ideologi sesat, kafir, dan ahli neraka jahanam. Yang menganut paham ini dianggap jahat, bengis, dan tidak pro kemanusiaan. Begitu sekiranya. Saya akan mencoba mengulasnya dengan gaya profesor linguistik. Kalimat utama Marx adalah "Religion is the sigh of the oppressed creature, and the heart of the heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is the opium of the people." Dan jika diterjemahkan, agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan yang tidak berjiwa. Agama adalah opium masyarakat. Mungkin kita perlu menyadari bahwa proses penerjemahan, penyuntingan, dan lain sebagainya dalam publikasi buku sedikit banyak akan mengubah konteks, makna, dan bahkan pemikiran penulis. Lebih parah lagi, penerjemahan yang dangkal akan membawa tafsir yang radikal. Seperti halnya di Indonesia, pemaknaan dari agama adalah candu masyarakat sudah mengintervensi ranah ideologis, sehingga opium itu dianggap candu, dan semua yang memberikan candu memiliki kesan negatif. Seperti halnya kamu yang membuat aku tergila-gila sampai mati. Muhehe. Mungkin nampaknya kurang pas jika menuduh Marx adalah kafir anti agama. Ketertarikan Marx untuk memasukkan gagasan tentang agama diawali dengan kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Boyer dan Ludwig Feuerbach. Marx menemukan adanya hubungan najis antara gereja dan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik di Eropa pada abad ke-19. Kaum elit penguasa saat itu menggunakan agama untuk mengontrol dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Marx dan koleganya, Friedrich Engels, ingin meluruskan bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks sosial dan ekonomi, tidak melulu dalam teologi seperti tentang surga neraka, pahala dosa, kitab suci majalah porno, dan lain sebagainya. Agama memiliki kekuatan lebih dari urusan teologis seperti itu. Ada dua hal yang cukup krusial untuk memahami Marx tentang agama, yakni agama adalah ilusi yang mengobati dan agama adalah instrumen politik untuk memonopoli masyarakat. Marx membuat argumen struktural fungsionalis tentang agama. Pertama, Marx meyakini bahwa agama memiliki fungsi praktis tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium pada orang yang sakit atau terluka. Opium mengurangi penderitaan orang yang sakit dan memberi mereka semacam ilusi yang menyenangkan, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup.
Kedua, Marx juga melihat bahwa agama dapat mencegah orang untuk menyadari adanya penindasan atas diri mereka, terutama ketika agama berbicara tentang takdir dan nasib yang sudah kodratnya, sehingga agama dalam artian tertentu dapat mencegah suatu revolusi atau perlawanan untuk mengubah takdir orang-orang yang tertindas tersebut. Marx bisa dikatakan sebagai sosok yang cenderung materialistik daripada idealistik. Poin utama dari analisis agama darinya adalah agama itu superstruktur ideologis. Agama adalah suatu produk dari realitas material. Gagasan itu merupakan pengembangan dari konsep inversi Feuerbach-ian dalam bukunya yang berjudul The Essence of Christianity. Gagasan Feuerbach adalah Tuhan bukanlah makhluk yang eksis sebelum kita dan menentukan eksistensi manusia. Namun sebaliknya, keberadaan manusialah yang menentukan eksistensi Tuhan. Marx sepakat. Baginya, masyarakat yang membentuk agama, bukan sebaliknya. Agama dan Tuhan itu adalah proyeksi dari manusia. Sebenarnya, Marx menghargai eksistensi agama dalam kehidupan manusia sebagai suatu kekuatan. Kekuatan agama dapat membentuk ilusi atau semacam fantasi tentang kebahagiaan di dalam pikiran manusia. Itu adalah opium bagi orang-orang yang sakit. Opium dapat meredakan rasa sakit dan kesengsaraan. Paradoksnya, ilusi juga yang dapat melemahkan semangat perlawanan kaum tertindas terhadap kelas di atasnya yang opresif dan tidak berperasaan. Mungkin sederhananya seperti ini. Agama menawarkan fantasi surga di mana manusia akan bahagia abadi, dan fantasi surga tersebut secara bersamaan membantu mereka untuk mengobati rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang sementara ini mereka alami di kehidupan sehari-hari. Ibaratnya, cewekmu bilang kalau dia ingin menikahimu, tapi kamu tahu kalau dia sedang selingkuh dengan temanmu. Lebih percaya mana, kenyataan apa janjinya? Muhehe. Bagi Marx, agama adalah refleksi dari masyarakat yang dihajar habis oleh sistem kapitalisme yang menyengsarakan mereka. Agama dapat menjadi suatu penenang atau pereda rasa sakit bagi orang-orang yang tertindas secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Yang berbahaya ketika ia hadir dalam bentuk keniscayaan, agama pada akhirnya juga sering digunakan sebagai instrumen oleh kekuasaan pemerintahan agar yang tertindas terus patuh dan tidak berontak. Kalian pasti sering mendengar slogan seperti golput itu haram, banyak anak banyak rizki, tidak membayar pajak sama dengan mencuri, dan mencuri itu dosa, dan lain sebagainya. Selalu ada hal-hal yang dikaitkan dengan agama yang dijadikan sebagai suatu alat untuk menakut-nakuti rakyat. Dan memang kita semuanya kayaknya takut kalau ada istilah-istilah yang terkait dengan agama itu. Jika kamu belajar sesuatu hari ini, tulis di kolom komentar. Dan tetap berbakti kepada orang tuamu, bersahaja dengan tetanggamu, dan tetap berprasangka baik dengan penjual bakso poraks di depan sekolah SD sekitar rumahmu. Sekian, terima kasih.